Jelas ya? Kalau untuk perasaan itu silakan ke istrinya Pak Faisal. Ibu Jennifer, silakan. Terima kasih, Bang. Dugaan yang pertama, klien kami ini melakukan transaksi jual beli rumah itu 2010. Pertama 2010, betul ya? 2010. Kasus ini terjadi 2020. Terus hubungan 2010 dengan 2020 ini apa? Aliran uang dari mana? Yang kedua, klien kami ini tidak kenal dengan para tersangka itu. Bagaimana kualifikasi perbuatannya sebagai saksi, hubungannya dengan para tersangka itu, yang tersangka yang sekarang? Nggak kenal juga. Betul ya? Betul kan? Nggak kenal. Semua tersangka kan nggak kenal. Itu komunikasi. Kemudian proses penyidikan kasus ini kan dari Februari 2023. Oh, di akhir tahun baru dipanggil. Kira-kira itu saja. Artinya pemberitaan, saya minta mau sampaikan klarifikasi ini kepada teman-teman media untuk harus melakukan cek and recheck. Cek and recheck ya, karena kita sudah punya data. Ini data rekamannya ada. Wawancara teman-teman media dengan juru bicara KPK. Juru bicara KPK ini nggak pernah sebut nama klien kami sebagai saksi. Beliau bicara secara umum saja dalam kasus itu. Loh, kenapa bisa pemberitaannya itu menjurus ke klien kami sebagai saksi? Kenapa nggak ada yang lain yang diberitakan? Saksi kan bukan satu orang saja klien kami, masih banyak saksi yang lain. Kenapa nggak diberitakan satu orang? Atau tersangka yang lain? Dan statementnya itu, judulnya itu sangat kontroversi dan sangat provokatif. Saya mau kasih tahu ya, itu ada media nasional. Tadi malam saya baca itu di IG-nya itu sangat provokatif. Dari mana you melakukan klarifikasi atau pemberitaan yang berimbang dengan kamu? Gak ada, tapi sangat provokatif. Dan sekali lagi saya tegaskan, kami sudah punya bukti rekaman bahwa pihak teman-teman juru bicara KPK tidak pernah menyebutkan klien kami sebagai saksi yang diduga menerima aliran uang. Nggak ada, itu hanya dikembangkan oleh oknum-oknum teman-teman jurnalis. Saya juga kecewa dengan teman-teman. Langkah hukumnya, kan kita juga nggak mau bermusuhan dengan teman-teman media. Ini kan teman-teman kita juga. Ini kan, jadi tadi malam saya memang mendatangi salah satu kantor redaksi ya di daerah Tebet Dalam. Tapi kantornya gelap gulita, mungkin listriknya belum dibayar. Iya, aneh. Dia yang sempat mengangkat kasus ini, pemberitaannya sangat provokatif dan kontroversi. Kita lagi pikirkan itu, nanti setelah pesan-pesan berikut ini kami akan diskusi untuk menentukan langkah selanjutnya. Mantap. Kalau somasi itu kan tutup mata buka mata kan, jadi tinggal di print aja kok. Nggak terlalu susah itu. Iya. Oh iya. Hak jawab itu sebelum tahun baru kita sudah pernah layangkan di media yang lain yang naik. Tapi ini muncul lagi di media yang timur. Kita udah layangkan hak jawab di media yang barat, muncul lagi di timur. Kemarin tahun baru ini kita dikasih hadiah tahun baru dengan muncul lagi satu media tadi malam di selatan lagi. Nah itu angin selatan itu semalam. Kita nggak mau lagi, besok nanti muncul lagi di mana? Utara. Nah ini semua teman-teman ini semua baik-baik lah. Ini teman-teman kita semua. Terima kasih. Jadi kita akan melakukan hak jawab dan somasi. Kalau hak jawab tidak dipenuhi ya terpaksa somasi lah. Kira-kira begitu. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai istri punya rasa kecewa besar pertama karena adanya berita yang sebenarnya berita itu tidak benar tapi diada-adain terus di blow up. Kalian kan nggak tahu kebenarannya sampai di mana.
Kenapa terlalu dibesar-besarin banget? Suami saya nggak salah apa-apa, gitu loh. Dan kasih dia lagi nyalek ya, terus dapat berita korupsi bansos. Kebayang nggak? Itu image-nya jadi jelek nggak suami saya di dapil? Di depan semua orang ya, nggak cuma di dapil. Apa kata masyarakat yang menilai? Begitu. Jadi saya minta tolong di sini, tolonglah gitu. Bijaklah saat membaca berita atau mendengar berita. Cari tahulah dulu kebenarannya sampai di mana. Jangan main bikin berita di blow up. Faisal Haris, suami dari Jennifer dan tersandung kasus korupsi, terima aliran dana bansos. Kalau suami saya bersalah sekarang, suami saya nggak ada duduk di depan kalian. Ya, maaf saya agak menggebu karena sebagai seorang istri saya tahu betul sifat dan karakter dari suami saya. Punya kecewa, iyalah kecewa. Kok bisa ya suami saya kayak nggak salah apa-apa loh, nggak ada terkait apa-apa kok dituduh enggak gitu. Dan ini pas banget momen di saat dia lagi mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Berita itu timbul, merusak image ya. Kalau tadi Mas tanya apa dampaknya dalam keluarga, rumah tangga, tidak berdampak apa-apa. Kita bukan rumah tangga yang gampang tergoyang dengan berita-berita seperti itu. Justru kita semakin kuat. Kuat untuk apa? Meyakinkan ke kalian semua, ke masyarakat semua, bahwa itu nggak mempan buat kita diberitain begitu. Kita nggak salah apa-apa kok. Benar yang dikatakan oleh kuasa hukum kami, Bang Peter ya Bang ya, bahwa ini ada unsur patut itu juga ada unsur politisnya. Iya. Nah itu lebih jelasnya nanti ke Bang Peter ya, karena itu bukan ranah saya nggak ngerti hukum, saya buta. Daripada saya tak salah membicarakannya di depan kalian, lebih baik nanti Bang Peter yang menjelaskan.